materi genetik, yang dimana indikator pembelajarannya yang pertama ada hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Yang kedua ada kromosom. Ketiga gen dan alel. Yang keempat ada DNA dan RNA. Dan yang kelima ada sintesis protein. Jika ditanya mengenai materi genetik, ada yang mengatakan bahwa materi genetik itu adalah kromosom. Ada yang mengatakan bahwa materi genetik itu gen. Dan ada yang mengatakan bahwa materi genetik itu adalah DNA. Nah, jadi semua jawabannya adalah benar. Gen, kromosom, dan DNA merupakan bagian dari materi genetik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan kromosom, gen, dan DNA. Nukleus. Di dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang menjulur yang disebut dengan kromatin. Kemudian benang-benang kromatin lalu memendek dan menebal yang disebut dengan kromatid. Kromatid atau lengan merupakan badan kromosom yang mengandung filamen tipis atau kromonema. Kromonema diselubungi oleh matriks yang dibungkus oleh suatu membran. Kemudian kromatin tadi mengganda. Setelah mengalami penggandaan, lalu kromatid ini menyerap warna seperti ini, lalu membentuk kromosom. Kemudian, benang-benang kromatid tadi mulai membentuk kromosom. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA, di mana informasi genetik dalam sel disimpan. Kemudian, ketika di zoom, bagian-bagian dari kromosom atau segmen-segmen pada kromosom disebut dengan gen. Lalu, apa yang dimaksud dengan gen? Gen adalah bagian kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri khas genetik suatu makhluk hidup. Kemudian, bagian-bagian dari gen tadi ketika di zoom ternyata terdapat molekul DNA. Yang dimana DNA ini merupakan polinukleotida yang berpilin dan berganda. DNA merupakan penyusun gen pada kromosom di dalam inti sel. Jadi dapat disimpulkan bahwa DNA merupakan bagian dari gen, yang dimana DNA ini merupakan polinukleotida yang berpilin dan berganda. Kemudian gen merupakan bagian dari kromosom, yang dimana gen ini adalah yang mengendalikan ciri khas genetik suatu makhluk hidup. Dan kromosom dibentuk dari benang-benang kromatid yang mengganda dan menyerap warna untuk membentuk kromosom. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kromatid membentuk gen dan gen membentuk DNA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kromosom. Kromosom berasal dari kata kroma yang artinya warna dan soma yang artinya badan. Jadi kromosom ini merupakan badan yang berwarna. Kromosom pertama kali dikemukakan oleh W. Waldeyer pada tahun 1888. Menurut dia, di dalam inti sel terdapat kompleks DNA dan protein yang membentuk struktur benang-benang halus dan mudah diwarnai yang disebut dengan kromatin. Saat sel melakukan pembelahan mitosis ataupun meiosis, benang-benang kromatin akan berkondensasi serta memendek dan pada akhirnya membentuk kromosom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur kromosom.
Ini merupakan kromosom yang ukurannya kurang lebih 0,2 sampai 20 nanometer. Bagian-bagiannya yang pertama itu ada kromatid, yaitu badan kromosom yang mengandung filamen tipis kromonema. Dan yang kedua itu ada bagiannya yaitu sentromer, yaitu merupakan bagian kromosom yang berkonstruksi atau mengecil. Kemudian yang ketiga itu ada lengan pendek. Dan yang keempat ada lengan panjang. Nah, ini merupakan bagian atau struktur dari kromosom. Pada kromosom itu ada 4. Yang pertama ada kromatid. Kromatid atau yang disebut juga dengan lengan kromosom merupakan hasil replikasi atau perbanyakan kromosom. Kromatid melekat satu sama lain di bagian sentromer. Istilah lain untuk kromatid adalah kromonema. Kromonema merupakan filamen yang sangat tipis yang terlihat selama tahap profase dan kadang-kadang pada tahap interfase. Yang kedua, ada kromomer. Kromomer merupakan struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin yang terkadang terlihat saat interfase. Nah, kromomer sangat jelas terlihat pada kromosom politen. Kromosom politen disebut juga dengan kromosom dengan DNA yang telah direplikasi berulang kali tanpa adanya pemisahan dan terletak berdampingan sehingga bentuk kromosom seperti kawat. Yang ketiga ada sentromer. Sentromer terletak di daerah konstriksi atau pelekukan di sekitar pertengahan kromosom. Pada sentromer terdapat kinetokor. Kinetokor adalah bagian kromosom yang merupakan tempat pelekatan benang-benang spindle selama pembelahan inti dan merupakan tempat melekatnya lengan kromosom. Selanjutnya ada telomer. Telomer merupakan istilah yang menunjukkan daerah terujung pada kromosom, berfungsi untuk menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA di daerah tersebut tidak terurai dan mencegah ujung-ujung kromosom tidak menempel pada ujung kromosom lain. Berdasarkan fungsinya, kromosom dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada kromosom tubuh atau autosom yang dilambangkan dengan A. Adalah kromosom yang mengendalikan sifat-sifat tubuh, misalnya warna mata, warna kulit, dan tinggi badan. Yang kedua, ada kromosom seks atau gonosom. Adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin, contohnya X dan Y. Kromosom X berbentuk lurus, sedangkan kromosom Y berbentuk bengkok pada ujungnya. Kan letak sentromernya, kromosom dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada metasentrik, yaitu jika sentromer berada di tengah-tengah kromatid, sehingga kromatid menunjukkan 2 bagian yang sama panjang. Yang kedua, ada submetasentrik, yaitu jika sentromer tidak terletak tepat di tengah-tengah kromatid, sehingga kedua bagian kromatid tidak sama panjangnya. Yang ketiga, ada akrosentrik, yaitu jika sentromer terletak di antara bagian ujung dan tengah kromatid, sehingga bagian kromatid yang satu lebih panjang dan yang lainnya sangat pendek. Yang terakhir ada telosentrik, yaitu jika sentromer terletak di bagian ujung kromatid sehingga bentuk kromosom menyerupai huruf I. Kromosom terdapat kromosom X dan kromosom Y, di mana kromosom X memiliki ukuran yang lebih besar dan berbentuk metasentrik, sedangkan kromosom Y ukurannya lebih kecil daripada kromosom X dan berbentuk akrosentrik. Manusia memiliki 23 pasang kromosom atau 46 buah, yang diantaranya 44 buah kromosom autosom dan 2 kromosom gonosom. Sebagai contoh, jika terdapat satu pasang kromosom X yang berasal dari sperma dan satunya lagi berasal dari ovum, maka anak yang diperoleh jenis kelaminnya adalah anak perempuan. Tetapi jika dalam selnya terdapat kromosom
kromosom X dan Y, yang mana Y-nya berasal dari sperma dan X-nya berasal dari ovum, maka anak yang diperoleh jenis kelaminnya adalah anak laki-laki. Ada nggak sih orang di dunia ini yang sama persis, sekalipun anak kembar? Pasti setiap orang punya perbedaan, dari golongan darahnya, bentuk rambutnya, bentuk wajah dan warna kulit, serta warna matanya. Nih, orang yang mirip dengan kita namun tidak 100%. Contohnya seperti ini. Semua sifat kita ditentukan oleh molekul yang disebut dengan gen. Gen berisi informasi genetik yang fungsinya untuk menentukan hereditas atau sifat keturunan dan mengontrol semua aktivitas tubuh. Gen pertama kali dikemukakan oleh ahli genetika dan fisiologi tumbuhan Willem Johansen pada tahun 1905. Ia memilih istilah gen karena terinspirasi dari kata gonos yang artinya keturunan. Gen tersusun dari molekul asam nukleat berupa rantai DNA atau deoksiribosonukleik asid yang diselimuti oleh protein histon. Kromosom berasal dari kata chroma yang berarti warna dan soma yang berarti badan. Kromosom pertama kali ditemukan oleh W. Waldeyer pada tahun 1888. Menurut dia, kromosom berasal dari benang-benang halus dan mudah diwarnai dengan warna tertentu yang disebut dengan kromatin, yang kemudian kromosom tersebut memendek dan menebal dan pada akhirnya membentuk struktur padat yang disebut dengan kromosom. Tahu nggak berapa jumlah gen yang ada dalam tubuh manusia? 1000, 2000, 3000, bahkan lebih banyak daripada itu. 20.000 hingga 25.000 gen dalam tubuh manusia. Faktanya, 99,9% gen dalam tubuh manusia itu sama loh. Hanya 0,1% aja yang beda. Itulah yang membuat manusia unik. Gen yang ada dalam tubuh kita terdiri dari 2 set. Satu diturunkan dari ayah dan satu lagi diturunkan dari ibu. Kedua gen itu bergabung pada saat proses reproduksi. Sebagai contoh, misalkan ayah berambut lurus, ibu berambut keriting. Anak-anaknya punya kemungkinan berambut lurus atau keriting. Jadi terkadang ada sifat kita yang mirip dengan ayah dan sifat lainnya mirip dengan ibu. Tingkat kesesuaian gen kita dengan orang tua kita hampir 100%. Makanya, analisis gen seperti tes DNA sering dipakai untuk mencari anak kandung dan anak tertukar. DNA pertama kali ditemukan oleh Friedrich Miescher pada tahun 1869 saat menyelidiki susunan kimiawi nukleus. DNA merupakan penyusun gen pada kromosom di dalam inti sel. Pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick mengemukakan model struktur molekul 3 dimensi DNA. Menurut mereka, DNA merupakan molekul yang terdiri dari 2 untaian yang saling berpilin dan berputar ke arah kanan, yang tiap helaiannya terbuat dari basa nitrogen yang berurutan. Ini merupakan DNA dengan double helix, dan jika kita lihat detailnya akan terlihat seperti ini di bagian dalamnya, yang dimana setiap DNA itu terdiri dari ribuan-ribuan nukleotida. Terdapat 3 komponen penyusun DNA. Yang pertama, ada gula pentosa deoksiribosa atau ribosa yang kehilangan 1 atom oksigen. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, ada gugus fosfat atau PO4-. Contohnya seperti ini. Dan yang ketiga, ada basa nitrogen, di mana basa nitrogen dibagi menjadi 2,
nitrogen ini ada 4. Yang pertama adenin, kemudian guanin, lalu timin, dan sitosin. Nah, dan ini adalah pasangan basa nitrogen yang dimana timin akan berpasangan dengan adenin, kemudian sitosin berpasangan dengan guanin, yang dimana timin dan sitosin disebut dengan pirimidin, dan adenin dan guanin disebut dengan purin. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen, yang merupakan nama lain dari untaian atas. Tiap helainya menuju ke arah yang berlawanan, sehingga lawan dari untaian atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen, yang merupakan nama lain dari untaian bawah. Itulah yang dapat menentukan bagaimana setiap untaian DNA dapat direplikasikan. Langkah pertama dalam replikasi DNA adalah memisahkan dua untaian. Proses ini dinamakan dengan enzim atau membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helaian yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru. Setelah setiap helaian yang berpisah, tiba-tiba datang enzim primase mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocokkan. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA yang bagian atas yang disebut dengan primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian, tiba-tiba datang enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah, dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA baru ini disebut dengan leading start atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untaian bawah terdapat lagging start atau untaian yang tertinggal yang tidak dapat dibuat terus-menerus seperti bagian atas. Karena tiap untaian berjalan ke arah yang berlawanan, untaian di bawah hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dari serangkaian kecil saja, yang disebut dengan fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen ini dimulai dengan pembentukan RNA oleh enzim primase. Kemudian enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di bagian lagging start. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase, dan kemudian prosesnya diulangi lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim eksonuklase akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu, dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah-celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untaian lama yang diganti dengan satu untaian baru. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai RNA atau ribonucleic acid. RNA adalah makromolekul polinukleotida yang berbentuk untaian tunggal. RNA berperan dalam sintesis protein. RNA memiliki untai polimer yang lebih pendek daripada DNA karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. Komponen penyusun RNA ada 3,
Yang pertama ada gula ribosa yang berkarbon 5. Kemudian yang kedua ada gugus fosfat. Dan yang ketiga ada basa nitrogen yang dimana basa nitrogennya terbagi menjadi 2 jenis. Yang dimana purin terdapat 2 macam, yaitu adenin serta guanin, dan pirimidin terdapat 2 macam juga, yaitu sitosin dan urasil. Selanjutnya ada jenis-jenis RNA, terdapat 3 jenis. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA. mRNA merupakan untaian tunggal panjang yang terdiri atas ratusan nukleotida. mRNA dibentuk oleh DNA melalui proses transkripsi di dalam inti sel. mRNA memiliki urutan basa nitrogen sesuai dengan pasangan komplementer salah satu untaian DNA yang disebut dengan untai sense. mRNA berfungsi membawa kode genetik atau kodon dari kromosom ke ribosom di dalam sitoplasma. Kemudian yang kedua ada tRNA atau transfer RNA. Molekul tRNA ditranskripsi dari cetakan DNA di dalam nukleus, kemudian diangkut ke sitoplasma. tRNA berfungsi untuk membawa asam amino ke ribosom. Molekul tRNA terdiri atas untaian tunggal yang pendek, sekitar 80 nukleotida. Untaian tunggal ini melipat membentuk struktur 3 dimensi dan terjadi ikatan hidrogen antara basa nitrogen pada tempat-tempat tertentu. tRNA memiliki ujung tempat pelekatan asam amino dan ujung lain yang mengandung antikodon. Lalu yang ketiga ada rRNA atau ribosomal RNA. Ribosomal RNA terdapat di ribosom. Fungsi rRNA adalah sebagai penyelaras atau mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah sepanjang mRNA dalam proses sintesis protein. rRNA di dalam ribosom sebanyak 60% dari berat total ribosom. Satu sel mengandung ribuan ribosom sehingga di dalam sel jumlah RNA adalah yang paling banyak dibandingkan dengan mRNA ataupun tRNA. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sintesis protein, yang dimana mekanisme sintesis protein ini terbagi atas 2 tahap. Yang pertama ada tahap transkripsi, yang dimana meliputi 3 tahap lagi. Yang pertama ada inisiasi transkripsi, yang kedua ada elongasi transkripsi, dan yang ketiga ada terminasi transkripsi. Nah, tahap yang kedua ada translasi, di mana terbagi juga 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi translasi, yang kedua ada elongasi translasi, dan yang terakhir ada terminasi translasi. Nah, menentukan jenis asam amino sesuai dengan kodonnya. Contohnya nih, A, U, dan G. Maka akan menghasilkan asam amino metionin. Nah, bagaimana dengan contoh lainnya? Misalnya nih, C, A, dan G. Maka akan menghasilkan asam amino glutamin.